Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Jadi dua itu menceritakan cuman begitu. Nah ini terus ada di abad 18 itu ada seorang Belanda ahli bahasa. Nah itu ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk meneliti dan mempelajari sejarah Jawa tempo dulu maksudnya. Nah, dengan tugasnya itu yang namanya Brandes itu, Bukan pedes. ya, Brandes gitu, bahwa tulisannya begitu, saya bacanya begitu saja, saya nggak hafal dengan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Brandes itu terus mulai meneliti, mengumpulkan prasasti itu, terus pada saat itu atau zaman itu atau abad ke-18 itu dia mempelajari sumber sejarah Jawa yang namanya Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu menceritakan tentang tanah Jawa, tapi banyak menceritakan tanah Jawa bagian tengah, dan juga menyangkut sampai ke Mojopahit. Nah, tapi itu kok sama prasasti kok enggak pas gitu. Terus dia si Brandes itu tahu ada Pararaton, dia mempelajari Pararaton, terus tahun selanjutnya abad 18 itu terus ke abad 19, soalnya 1884 kalau nggak salah, itu pemerintah Belanda menemukan naskah Negara Kertagama di Lombok. Nah itu menemukan itu setelah Negara Kertagama diteliti, ternyata itu bukan asli, sudah digubahnya pada tahun ya 1662 kalau nggak salah ya, 1662 gitu, gubahan itu sudah diteliti juga. Nah ini Brandes meneliti ini sudah dikeluarkan, jadi 1883 ini sudah jadi 1886 diedarkan Nah ini baru dia meneliti ini. Nah ini kurang cocok ini. Pararaton sama itu, sama Negara Kertagama kurang cocok, soalnya Negara Kertagama itu tulisan dari Prapanca itu hidupnya pada zaman Majapahit, rajanya pada saat itu Hayam Wuruk. Kalau dia hidupnya di Raja Majapahit Hayam Wuruk, sedangkan dia menceritakan tentang Kenaro, tentang Singosari atas, ini kan tidak melihat sendiri. Nah itu juga masih kurang tepat gitu. Kemudian si namanya Brandes itu meneliti lagi, menemukan keropak itu naskah gitu. Nah, seri naskah gitu, episode naskah itu menemukan 3 naskah Pararaton. Nah, menemukan 3 naskah Pararaton. Nah, ini kan baru nih. Naskah itu ternyata ditulis atau diedarkan pada tahun 1600, berarti lebih tua. Nah
penemuannya ya. Iya. Nah ini lebih tua dengan judul Pararaton Katuturaniro Kenaro. Jadi cerita Kenaro. Nah ini dibaca ternyata ini naskah lebih tua dari Negara Kertagama. Nah gitu, terus ini ada orang yang melihat bahwa ini tahun segitu aja sudah salinan. Jadi menemukannya itu tahun 1800 sekian. Terus yang ditemu ini tulisannya ditulis pada tahun 1600. Nah, 1600 ini tulisan ini sudah diubah gitu. Nah perubahan itu ternyata dilihat yang merubah itu atau yang mengubah itu diubah karena dilihat dari sisi Hinduisme. Jadi seperti ceritanya itu yang lama itu Kenaro itu tidak diketahui orang tuanya ya, atau dari orang sudra, tapi dia dengan kenakalannya itu dia bisa naik jadi raja besar. Nah ini kan suatu peristiwa yang luar biasa gitu maksudnya. Kok dari rakyat kecil, nah, apakah mungkin rakyat kecil bisa sampai begitu gitu loh. Nah makanya digubahnya itu si Pararaton Katuturaniro Kenaro itu sudah digubah dengan mata Hinduisme. Nah terus diangkat itu anak yang tadinya anak biasa dijadikan anak yang luar biasa. Kenaro itu makanya terus dikasih tanda atau dikasih bobot lagi lah itu di Kenaro itu, bahwa Kenaro itu adalah anak dewa Brahma. Bukan Brahma itu tadi yang dikatakan sejarah itu tadi kan yang ketemu sama Logawe. Ini nanti ceritanya ya sampai situ. Tapi ini kan digubah, ini tambahnya itu mengangkat Kenaro putra Brahma dengan Nyi Endok. Baru ketahuan ibunya dengan Nyi Endok, istri dari Gajahpara. Nah, jadi kan namanya Kenaro kan bukan manusia biasa, bukan dari anak biasa, tapi anak dewa. Nah itu sama juga Gajah Mada itu kan juga gitu. Tidak diketahui asal usulnya. Nah tapi dia bisa membuat peristiwa yang sangat dahsyat, menggegerkan Nusantara. Terus dicari, oh ini nggak mungkin kalau anak biasa. Dicari terus dianggap anak dewa. Gambaran orang Bali juga gitu, melihat di Gajah Mada itu dia adalah anak dewa yang dilahirkan oleh Niluh Sapa gitu ya, terus dengan Resi Dharma Yogi. Jadi anak dewa, dianakkan dewa, jadi nggak ngejutke gitu, nggak ngagetke gitu loh. Kalau anak biasa sepertinya nggak mungkin gitu. Nah itu. Nah ini Kenaro juga begitu. Nah ini juga dirubah dengan begitu. Terus ini yang beredar. Jadi yang beredar sampai sekarang, sampai ini ya itu adalah Pararaton yang Katuturaniro Kenaro. Itu lebih komplit karena dipandang dari sisi Hinduisme itu tadi. Jadi banyak peran yang ditutup. Nah, dengan dijelaskan juga sebenarnya Kenaro itu bukan nama aslinya. Kalau Kenaro itu bahasa Jawa, no itu katanya itu artinya anak nakal gitu. Jadi anak nakal gitu. Itu juga itu setelah
Ni Endok bercinta dengan Dewa Brahma. Nah, terus Dewa Brahma pesen jangan berkumpul dengan suamimu dulu sebelum anakku ini lahir. Sebab anakku akan menjadi orang yang besar. Tuh. Nah, ini Ni Endok ini semuhun dawuh lah, pokoknya sendiko dawuh gitu, nggak kumpul sama Gajah Poro, sehingga akhirnya rumah tangganya dengan Gajah Poro pecah. Setelah buat itu anaknya Dewa yang selingkuh dengan Ni Endok, istri dari itu, sampai terjadi perpecahan keluarganya si Ni Endok ini. Bayi Kenarok itu lahir, itu sudah membawa sinar atau praba. Dari kepalanya itu keluar sinar gitu. Praba itu tanda bahwa anak ini akan menjadi anak besar. Terus gak enaknya kok itu, terus setelah lahir terus dibuang sama ibunya, dibuang di pekuburan. Kebetulan ada pencuri lewat yang namanya Lembong. Pencuri lewat melihat cahaya itu, ternyata yang keluar cahaya itu adalah bayi yang menangis itu. Diambil sama Lembong, diambil anak, bawa pulang. Nah, ini sudah nggak ketemu ini ibunya sama anaknya sudah. Dan ceritanya juga kurang penak gitu ya. Nah gitu. Terus sampai di rumahnya Lembong itu, sampai mau dewasanya wis gede gitu ya, bukan bayi lagi. Itu Lembong itu seorang pencuri tapi juga masih masyarakat yang beragama. Nah, maka dia masih setia dengan catur warna. Ketentuan-ketentuan agama itu, kalau orang hidup itu harus 4 tataran. Pertama jadi brahmacari, kedua jadi graha, ini ketiga melakukan jadi wanaprastha, keempat jadi sannyasin. Nah, ini Kenarok sudah waktunya untuk belajar. Dia suruh belajar ke seorang guru Ki Janggan. Dia belajar di situ, terutama sekali adalah belajar agama lah. Nah, yang namanya belajar Weda gitu ya, agama. Tapi di lain agama ada pelajaran-pelajaran lain yang diberikan, yaitu pengetahuan umum, masalah keprajuritan, masalah ini gitu. Nah, itu pada waktu itu kelihatan nakalnya itu si Kenarok itu. Pada suatu ketika gitu dia merontokkan pohon jambu milik gurunya. Nah, jadi jambu itu belum tua tapi buahnya banyak. Wah, itu dirontokkan sama si Kenarok gitu. Wah, Ki Janggan marah-marah, Kenarok nggak berani pulang masuk rumah. Nah, dia tidurnya di luar rumah, di atas rumputan gitu. Nah, ini si Ki Janggan, anaknya itu habis dimarahin kok terus nggak pulang. Dia keluar, nengok-nengok di luar, kok dilihat Kenarok tidurnya di situ dan mengeluarkan cahaya. Nah, dari itu terus tadinya marah-marah, Ki Janggan tahu kalau ini orang akan menjadi orang besar. Makanya terus dia lebih memberi kasih sayang lagi kepada Kenarok. Tuh. Nah, setelah itu belajar di situ selesai, dia ingin melanjutkan belajar lagi tentang ilmu kesaktian. Kan keluar dari itu sudah agak gede. Nah, sebab umur 14-15 itu keluar dari situ dia terus belajar ilmu ke Pupalok yang ada di Desa Turyanta Padat.
Suryanto Podo. Itu kalau sekarang di daerah Turen. Turen itu Malang Selatan juga. Itu belajar ilmu di situ. Lama nyetep ilmu sama itu sampai dia bisa jadi seorang pemuda yang sakti itu. Nah, kemudian oleh Ki Palot, Kenarok diperintah karena Mpu Palot itu juga seorang pengrajin emas-emasan, perak atau apa gitu, disuruh Kenarok ambil emas batangan di kepala desa Kebalon. Kenarok berangkat ke Kebalon, tapi sampai di situ tidak dipercaya kalau itu utusan Mpu Palot gitu. Nah, marah si Kenarok sampai dihajar itu yang nggak percaya itu sampai dengan dibunuh. Ya, Kenarok kan kecilnya sudah dicolong pencuri itu kan, dia sudah ahli mencuri juga. Nah, sebelum sekolah itu kan sudah bisa ngewangi mencuri. Terus dikeroyok gitu, dia dikeroyok orang desa gitu. Dia naik kelapa gitu, terus ngelimbar dari kelapa satu ke kelapa dua itu dia lompat jadi kayak orang terbang gitu. Terus orang desa itu dengar suara, ya ini dari dipandang dari Hinduisme itu tadi ya. Nah, terus dengar suara, jangan diganggu anak itu anakku yang belum selesai tugasnya. Nah, orang desa itu terus tidak mengejar lagi. Apa yang Kenarok sudah lari. Lari dari situ itu diceritakan lagi perubahannya, lari sampai dia utara Tumapel. Lari di utara Tumapel kan, ini ceritanya dikejar-kejar masih sama tentara, prajurit atau petugas kerajaan Kediri dan Tumapel. Nah, ini sampai dengan di utara Tumapel dia merasa nggak aman, lari lagi ke Panitian. Panitian ketemu sama nenek Panite. Nenek Panite itu bekerjanya membersihkan tempat musyawarah para dewa di Gunung Lejar. Kenarok pengen lihat, nah terus dibantu, ya sudah nanti sama saya sana tak sembunyiin, jangan sampai ketahuan kalau kamu tuh di situ Panite gitu. Berangkat ke Gunung Lejar, bener di situ ada petir dan hujan deras gitu. Nah, terus ada tanda-tanda di situ berkumpul dewa-dewa ceritanya. Yang dibicarakan di dalam musyawarah dewa itu katanya, siapa ini yang harus memperkuat kekuasaan di tanah Jawa? Itu semua tanya begitu, kemudian Bathara Guru, nah ya Siwa loh. Nah, Bathara Guru mengatakan, ya itu nanti anakku yang dilahirkan dari desa Pangkur. Nah itulah yang akan menjadi penegak kekuasaan di tanah Jawa ini. Nah, ini juga dengar ya. Nah, ini terus selesai pembicaraannya, ya pulang para dewa. Kenarok turun dari Gunung Lejar, pergi ke desa Tangkor. Di situ dia melihat orang judi. Nah, yang di situ Bangun Samparan sedang berjudi dengan orang-orang seperti gerombolan gitu, diketuai oleh yang namanya Rekso. Nah, dalam berjudi itu si Samparan menang, terus ada kecurangan anak buahnya Rekso itu.
Nah, curang sampai terjadi perkelahian, Reksa membantu Samparan, kalah lah, diajar gitu sama Reksa. Nah, Kenaro yang menunggui itu jadi Samparan jadi bisa menang itu tadinya masuk ke situ lihat gitu sambil berbisik-bisik gitu menang akhirnya si Samparan. Nah itu terjadi kecurangan, itu jadi perkelahian. Nah dia membantu si Samparan. Nah, Reksa menghadapi itu tapi Reksa nggak nyerang, entah apa yang dipikirkan itu nggak nyerang, ya sudah terus tinggal pergi gitu. Nah si Kenaro itu terus diambil anak sama si Bangu Samparan itu, terus dia hidup di tempat Bangu Samparan itu. Nah, nama desanya Karuman, dengan sendirinya membantu toh, membantu wong situ berjudi ya membantu ikut judi gitu, membantu ikut judi. Kalau tadinya diambil anak sama maling pencuri ya dia membantu toh, membantu ikut mencuri ya, ikut berjudi situ. Nah, pada suatu ketika dia pulang dari berjudi juga, sampai di rumah itu melihat anaknya Bangu Samparan itu dua berkelahi karena berjudi kalah. Banyak itu berjudi dengan orang lain gitu kalah. Nah, ini saking kamu itu berkelahi sampai dipisah sama bapaknya di Bangu Samparan. Tidak, kenapa kamu mesti berkelahi? Nah, ini yang menghabiskan kamu lain kali itu jangan boros-boros gitu. Kan kalah. Nah, pakai ini ya, pakai perhitungan gini-gini. Lah, bapak ini hasil bukan hasil bapak sendiri, ini juga hasilnya Kenaro juga gitu. Nah, mestinya bapak kan mengizinkan atau tidak usah kecewa gitu. Ini, nah, bapaknya udah disenggelang gitu, udah diem aja pergi. Nah, Kenaro datang pulang melihat itu tadi, diajar anak dua itu, anaknya Bangu Samparan, kaploki, kamu boleh saja berbuat gini, kurang ajar, tapi dengan orang tuamu nggak boleh, kamu harus menghargai orang tuamu, harus lebih berbakti gini. Nah, diajarin sama si Kenaro, setidak-tidaknya dia kan boleh situ sama murid ilmu kesaktian kan. Iya. Nah itu diajar itu terus janji bersumpah ya sejak saat ini saya akan tetap berbakti dan menghargai orang tuaku. Jadi gitu dengan janji itu terus ditinggal gitu sama Kenaro. Nah, gitu. Ini yang Guban tadi ya. Nah Guban itu juga belum menyebut Empu Purwo yang ketemu Kenaro belum. Jadi Guban itu keluar dari situ dan dia sudah dari panitiaan Gunung Lejar. Nah dia terus ketemu sama Logawe itu, Logawe mencari yang namanya Kenaro, diteliti benar dia Kenaro. Dia mau berkata bahwa saya waktu bersembah di desa Logawe ini. Nah ini bahannya di situ, desa Logawe. Sebab kalau dia dari India, namanya masih Sanskerta. Nama Logawe ini ada desa yang namanya Logawe. Itu di daerah Gading sama Bermi apa gitulah, pokoknya ada daerah. Jadi disebut pendeta Logawe itu sama dengan menyebut Sunan Ngampel. Daerahnya. Nah, daerah. Gitu loh. Jadi itu adalah pendeta dari Logawe. Logawe itu mengatakan bahwa saya waktu bersujud di candi, saya menuju kepada Sang Wisnu, itu dikatakan bahwa
Wisnu itu sudah tidak ada di sana dan dia sudah menitis itu. Ada Kenaro, ya sekarang bisa ketemu Kenaro, ya sudah diambil anak dan lain sebagainya, terus dikasih pelajaran masuk ke Tumapel. Sampai di Tumapel juga seperti biasa ketemu sama Kenaro, ketemu sama Kendes, terus sehingga jatuh cinta. Nah, Kendes ya ikut-ikutan menerima cintanya itu dengan cara juga itu tetap cara pinjam keris di Gading, bawa pulang diserahkan kepada si Uju, pinjam dipamerkan, akhirnya keris itu dicuri lagi sama Kenaro buat membunuh Tenggolang Metung. Kebu Ijo yang dituduh sehingga Kebu Ijo bisa kambing hitam kan. Bisa dibunuh. Nah, terus Kenaro dengan leluasa bisa memiliki si Kendedes. Dan tidak hanya Kendedes, dia bisa jadi raja. Nah, dengan cara merebut kekuasaannya si Tenggolang Metung sebagai aku di itu perubahannya ya dewa itu. Iya.